warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello guys. Kembali lagi dengan saya, Dewi Ramadhani Wulandari, dalam video yang membahas tentang sejarah sastra. Tapi kali ini videonya bukan berisikan review materi, melainkan membahas lebih dalam sejarah sastra itu sendiri, yang dimulai dari apa saja sih yang dipelajari di dalam sejarah sastra. Kemudian yang kedua ada apa sih manfaat dari mempelajari sejarah sastra. Dan yang terakhir adalah kaitan sejarah sastra dengan ilmu lainnya. Kalau begitu, mari kita mulai videonya. Hal pertama yang dipelajari di dalam sejarah sastra itu sudah jelas adalah hakikat dari sejarah sastra. Seperti yang kita semua ketahui bahwa sejarah sastra itu berkaitan atau merupakan bagian dari ilmu sastra. Nah, di dalam hakikat ini tuh dibagi lagi ke dalam beberapa penjelasan. Yang pertama adalah pengertian dari sejarah dan sastra. Yang pertama itu pengertian sejarah itu sendiri. Sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarotun, yang berarti pohon. Sejarah itu digambarkan sebagai sebuah pohon, di mana pohon itu memiliki cabang, akar, kemudian ranting, yang menunjukkan proses terbentuknya suatu peristiwa secara kronologis. Seperti yang sudah saya katakan tadi, soal pohon yang terbentuk dari akar, cabang, kemudian ranting. Nah, akar, cabang, dan ranting ini tuh menggambarkan suatu rangka yang tersusun secara kronologis tentang suatu peristiwa atau suatu kejadian. Dan gambar pohon sendiri itu juga sering digunakan untuk menggambarkan suatu silsilah keluarga ataupun asal-usul suatu keluarga. Dalam bahasa Inggris, sejarah itu dikenal dengan kata history yang berarti rekaman masa lampau. Biasanya berkaitan dengan perkembangan kehidupan manusia. Sedangkan menurut istilah, sejarah merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji tentang perkembangan manusia secara sistematis yang terjadi di masa lampau. Kemudian, sejarah itu dibagi menjadi 3 aspek waktu. Yang pertama adalah masa lalu, kedua masa kini atau masa sekarang, dan yang terakhir adalah masa depan. Selanjutnya adalah sastra atau karya sastra. Karya sastra merupakan bagian dari aset budaya suatu bangsa. Jadi, suatu bangsa yang berbudaya sudah jelas menghasilkan karya sastranya sendiri. Tapi tidak hanya itu, suatu bangsa yang berbudaya juga tahu bagaimana mengapresiasikan suatu hasil karya sastra yang ada di bangsanya tersebut. Lalu, apa kaitannya sejarah dengan sastra? Kalau begitu, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kata sejarah dan kata sastra itu bermakna perjalanan karya sastra suatu bangsa yang tersusun secara kronologis. Cakupan dari kajian sejarah sastra adalah perkembangan sastra dengan berbagai macam permasalahan yang hadir di dalamnya, serta ciri khas yang menandai kehadirannya tersebut. Namun, objek kajiannya tidak hanya terpaku pada pengarang dengan karya-karyanya saja, tetapi objek kajian dari sejarah sastra juga mengkaji segala persoalan yang menjadi sumber dari tema cerita yang terjadi di masa tertentu. Tema-tema cerita itu juga menjadi ciri khas dari perkembangan sastra di masanya. Jadi, pengertian dari sejarah sastra adalah salah satu kajian dari ilmu sastra yang mempelajari kesusastraan Indonesia yang dimulai dari munculnya kesusastraan tersebut di Indonesia sampai dengan masa-masa selanjutnya mencakup segala persoalan yang ada di sekitarnya. Selain pengertian dari sejarah sastra, hal lain yang dipelajari dalam sastra itu sudah jelas adalah perkembangan dari sastra itu sendiri. Karena kita tinggal di Indonesia, maka hal yang kita pelajari adalah sejarah dari sastra Indonesia, serta pembagian jenis dari sastra yang ada di Indonesia. Pembahasan yang berikutnya adalah perkembangan sastra. Perkembangan sastra itu dimulai sejak abad ke-19, dan karena ini berkaitan dengan perkembangan, maka kita akan membicarakan tentang perubahan sastra dari waktu ke waktu yang dikarenakan adanya perubahan gaya yang digunakan oleh para sastrawan dalam menghasilkan karya-karyanya. Awal mulanya, hasil-hasil karya sastra itu hanya dihasilkan dalam bahasa Melayu yang ditulis oleh
orang-orang dari Kepulauan Riau dan juga Sumatera. Alih-alih menggunakan bahasa Melayu yang tinggi, mereka lebih memilih menggunakan bahasa Melayu rendah atau bahasa Melayu yang digunakan di pasar. Jenis-jenis dari hasil karya sastra pada saat itu antara lain itu berupa hikayat, syair, kemudian pantun, dan karya sastra lainnya. Pembahasan yang berikutnya adalah pembagian dari sastra yang ada di Indonesia. Sastra yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi dua bagian besar, antara lain yang pertama lisan, yang kedua adalah tulisan. Sedangkan menurut bentuknya, sastra di Indonesia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah prosa, kedua puisi, yang ketiga adalah prosa lirik, dan yang keempat adalah drama. Berikutnya adalah periodisasi. Karena adanya perubahan atau perkembangan sastra dari masa ke masa, maka muncullah istilah periodisasi sastra. Periodisasi sastra itu merupakan pembagian zaman dalam perkembangan sastra. Dalam buku Aji Prosidi, beliau membagi dua kelompok besar periodisasi sastra yang terjadi di Indonesia. Pertama adalah masa kelahiran dan masa penjadian yang dimulai pada tahun 1900 sampai dengan 1945. Pada periode 1933, bahasa Melayu tinggi itu masih digunakan dalam karya sastra Indonesia. Kemudian pada tahun 1933 sampai dengan 1942, mulai bermunculan karya sastra yang menggunakan bahasa Indonesia. Dan berikutnya pada tahun 1942 sampai dengan 1945, ini merupakan angkatan menjelang kemerdekaan. Berikutnya adalah masa perkembangan yang dimulai pada tahun 1945 sampai dengan 1969 dan sampai sekarang. Pada tahun 1945 sampai dengan 1953, para sastrawan itu lebih ekspresif dalam menghasilkan karya sastranya. Kemudian pada tahun 1953 sampai dengan 1961, politik itu mengambil pengaruh besar dalam karya sastra yang dihasilkan oleh para sastrawan pada periode tersebut. Kemudian pada tahun 1961 sampai dengan 1969, kebanyakan sastrawan menggunakan konotasi untuk menghindari terjadinya pergolakan politik. Dan pada zaman modern seperti sekarang, sastra itu berkembang cukup pesat. Hal ini dikarenakan banyak penulis muda yang menghasilkan karya sastra, entah itu dalam bentuk novel, entah itu dalam bentuk esai maupun dalam bentuk naskah film dan karya sastra lainnya. Secara singkatnya, tentang apa saja yang kita pelajari dari sejarah sastra itu tidak hanya tentang pengarang serta karya-karyanya saja, tetapi kita jadi tahu apa saja yang terjadi saat sastra itu berkembang di masa tertentu. Namanya saja sejarah sastra, jadi kita dapat ilmu dari sejarahnya dan juga sastranya. Berikutnya adalah manfaat dari mempelajari sejarah sastra. Manfaat dari mempelajari sastra yang pertama itu sudah jelas, yaitu sebagai sarana edukasi dan pembelajaran bagi kita semua. Maksudnya, kita jadi tahu peristiwa atau kejadian di masa lampau yang berkaitan dengan perkembangan dari sastra yang ada di Indonesia. Selain itu, kita jadi tahu secara detail bagaimana sih perkembangan sastra di Indonesia, dimulai sejak kapan, dan dampak dari sastra bagi sejarah di Indonesia itu seperti apa. Kedua, dapat dimanfaatkan sebagai profesi. Maksudnya di sini adalah ilmu yang telah kita pelajari dapat kita jadikan sebuah profesi seperti guru, penulis buku sejarah, dan lain sebagainya. Ketiga, menjadi sumber inspirasi dari kisah atau ceritanya. Dengan kita mempelajari sejarah sastra, maka kita akan membaca banyak perkembangan sastra yang setiap zamannya melahirkan pengarang-pengarang dengan ciri khas mereka masing-masing, serta semangat juang mereka dalam menghasilkan karya sastranya. Yang dimana itu kita secara tidak langsung setelah membaca menjadi terdorong untuk menghasilkan karya sastra kita sendiri. Kemudian memberikan kemampuan analisis yang baik. Lalu yang kelima adalah sebagai sarana hiburan, dan terakhir sebagai pedoman untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena masih berkaitan dengan sejarah, maka seperti apa yang dikatakan oleh
Bapak Soekarno jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Berikutnya adalah kaitan sejarah sastra dengan ilmu lainnya. Seperti yang sudah saya singgung di awal video, sejarah sastra merupakan bagian dari ilmu sastra. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan ilmu sastra itu? Ilmu sastra adalah ilmu yang mempelajari sastra dengan berbagai ruang lingkup dan permasalahannya. Di dalam ilmu sastra terdapat 3 disiplin. Yang pertama adalah teori sastra, kedua sejarah sastra, ketiga kritik sastra. Ketiga disiplin inilah yang saling berkaitan. Pertama adalah teori sastra dan sejarah sastra. Karena ini membahas teori dari sastra, maka seperti dalam teori yang telah dikemukakan menyatakan bahwa karya sastra itu berasal atau bersumber dari fenomena yang dialami masyarakat dalam kehidupan mereka. Kemudian, karya-karya sastra tersebut memuat fenomena kehidupan masyarakat pada zaman tertentu. Maka, dapat dikatakan bahwa karya sastra itu merupakan cerminan kehidupan masyarakat. Berdasarkan teori tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa pengkajian karya sastra tidak terlepaskan dari fenomena yang ada di dalam masyarakat pada suatu masa. Demikian pula dengan sejarah sastra. Jika kita berbicara tentang sejarah sastra, maka akan berkaitan dengan pembicaraan kondisi masyarakat pada waktu tertentu. Kedua adalah kritik sastra dan sejarah sastra. Kritik sastra adalah ilmu sastra yang memberikan masukan kepada penulis maupun pembaca mengenai kekuatan, kelemahan, dan juga keunggulan suatu karya sastra. Karena terjadinya perkembangan sastra dari masa ke masa di Indonesia, hal ini melahirkan kritikus yang memberikan masukan untuk menyempurnakan karya sastra yang telah mereka hasilkan atau yang dihasilkan para sastrawan. Bagi para pembaca sendiri, kritikus sastra itu berfungsi sebagai pemberi penjelasan tentang karya sastra tertentu, sehingga karya sastra yang tidak mereka pahami itu menjadi sesuatu yang bermakna. Itulah kaitan sejarah sastra dengan ilmu lainnya yang masih berada di dalam lingkup ilmu sastra. Nah, itu tadi pembahasan yang lebih mendalam tentang sejarah sastra. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video saya, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.